Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini membahas mengenai order pembelian cetak laporan pembelian menggunakan WPRP. Adapun orderan pada pertemuan kali ini adalah membuat order pembelian pada WPRP, cetak pembelian pada WPRP. Berikut adalah menu order pembelian, di mana di sini ada pembelian, ada transaksi, pesanan pembelian baru, pesanan pembelian, entry kontak pesanan pembelian, buat tender baru, edit tender yang ada, proses tender dan pertanyaan untuk ini ada pertanyaan pesanan pembelian, ada pertanyaan detail atau ringkasan pesanan pembelian, ada daftar harga penjual, ada pembelian dari pemasok, laporan atau formulir standar. Di sini sementara belum ada laporan, laporan khusus di sini juga sementara belum ada laporan. Di sini ada maintenance atau pemeliharaan, di mana untuk menyimpan daftar harga dari pemasok. Order pembelian, pesanan pembelian adalah kontrak yang diprakarsai oleh suatu organisasi dengan pemasoknya atau vendor, karena pesanan pembelian mewajibkan bisnis untuk melakukan pengeluaran penting untuk memastikan bahwa komitmen tersebut tidak dibuat tanpa otoritas yang tepat. WPRP memaksa prosedur tertentu untuk diikuti dan untuk memastikan otorisasi yang tepat. Urutannya di mana operator memiliki hak akses ke pembuatan pemesanan pembelian, membuat pesanan pembelian. Hal ini dimungkinkan jika pengguna ini memiliki akses yang untuk mengotorisasi pesanan pembelian agar diotorisasi secara otomatis. Ini memerlukan pengaturan konfigurasi yang harus diaktifkan untuk memungkinkan hal ini. Biasanya pengguna lain dengan tingkat otorisasi yang sesuai diperlukan untuk mengotorisasi pesanan. Tingkat otorisasi pengguna yang merupakan pemberi otorisasi yang valid memiliki layar khusus untuk melihat pesanan mana yang memerlukan otorisasi. Dan mereka juga dapat mengotorisasi pesanan dari sana. Jejak siapa yang memprakarsai pesanan, siapa yang membuat pesanan, dan siapa yang mengizinkan pesanan dengan tanggal disimpan di komentar status. Setelah pesanan diotorisasi, pesanan harus dicetak, tidak mungkin menerima stok apapun terhadap pesanan yang belum dicetak. Setelah dicetak, sekarang dimungkinkan untuk menerima stok berdasarkan pesanan. Penting untuk membuat pesanan pembelian untuk menerima stok. Stok tidak dapat diterima tanpa order kecuali dengan memasukkan penyesuaian stok. Penerima stok menciptakan yang namanya GRN, catatan penerimaan barang yang dapat dicetak dan ditandatangani oleh orang yang memasukkan penerimaan stok. Sistem menyimpan catatan GRN dan catatan itu harus dicocokkan dengan faktor pembelian untuk memastikan bahwa hanya barang yang diterima saja yang dibayar. Berikut adalah cycle dari pembelian, di mana di sini ada order initiation, ada planning report review of or MRP, ada purchase order place, di sini ada purchase order auto create no dia no order auto resort. Kalau yes dilanjutkan dengan order print send to supplier. Di sini ada shipment cost. Jika yes dia langsung ke create shipment add PO to it. Lalu kalau dia good receive di sini dilanjutkan dengan good receive bagian purchase order, lanjutkan dengan receiver print GRN, second and pass to account payable. Untuk supplier invoice entry, di sini ada invoice match again good receive record, dilanjutkan dengan item on shipment. Jika dia yes, maka variant pending shipment completion. Jika dia no, maka di sini ada weighted average cost. Di sini juga ada jika yes, dia akan variant tag to stock and new WA cost calculate. Jika no, dia ada variant tag to kategori GL price variance or X seperti itu. Selanjutnya di sini adalah fasilitas pemilihan serupa untuk pesanan pembelian seperti hanya untuk pesanan penjualan yang menggunakan script, di mana di sini menggunakan PHP, ada PO select order. Script ini menunjukkan semua pesanan yang belum dibayar di mana masih ada pengiriman yang belum diterima. Pemasok atau suku cadang tertentu dapat dipilih untuk hanya menampilkan pesanan pembelian yang memenuhi kriteria yang dipilih. Script yang menunjukkan tautan ke yang pertama adalah memodifikasi pesanan dalam batasan tertentu. Yang kedua adalah cetak pesanan pembelian dan yang ketiga adalah menerima barang sesuai pesanan. Selanjutnya adalah status pesanan telah dibuat tetapi belum diotorisasi. Ada yang diotorisasi, pesanan telah diotorisasi.
tetapi belum dicetak. Dicetak pesanan telah diotorisasi dan dicetak serta siap diterima. Lalu ada dibatalkan, pesanan telah dibatalkan. Ada lagi status pembelinya adalah ditolak jika pemberi otorisasi tidak setuju dengan persyaratan untuk membeli pesanan ini, status pesanan diubah menjadi ditolak. Pesanan selesai, pesanan telah diterima sepenuhnya atau tidak ada lagi pesanan yang akan diterima. Dan yang beredar dapat mencari berdasarkan nomor pesanan pembelian atau lokasi stok di mana pesanan akan diterima atau mencari item dan kemudian mencari pesanan pembelian yang memiliki ada tanda tool di atasnya. Jika pesanan tertulis pada pesanan telah diotorisasi atau dicetak, maka meskipun masih menggunakan untuk mengubah aspek apapun dari pesanan, pesanan tersebut perlu diotak kembali menjadi menunggu kepastian. Ini memastikan bahwa tidak ada lagi jalan bagi seorang tanpa izin tersebut. Jika tidak menggunakan pesanan pembelian baru, untuk menambahkan pesanan pembelian baru, kita klik menu utama, pilih modul pembelian, klik tambah pesanan pembelian, masukkan nama pemasok atau kode pemasok dan klik cari. Pilih pemasok dari mana yang ingin membeli, isi informasi pemasok dan gudang tempat barang yang akan dikirim. Tanggal pesanan pembelian, tanggal pengiriman, ada rekuisisi permintaan, nama gudang pada baris alamat 1 sampai 4, nomor telepon dan pengirim, kemudian informasi pemasok yang perlu diisi antara baris alamat 1 sampai 4 yang perlu diisi, telepon nomor, lalu ketentuan pembayaran dan ada kolom yang mengetikkan komentar apapun jika perlu. Lalu kita klik masukkan item baris. Jika ingin memungkinkan untuk memilih kategori stok dan stok barang yang diinginkan dapat memilih. Lalu kita klik cari sekarang. Dilanjutkan dengan daftar yang menunjukkan item yang memenuhi kriteria yang ditampilkan. Kita juga memasukkan jumlah yang akan dibutuhkan di kolom kuantitas dalam daftar. Perlu diketahui bahwa ini adalah jumlah unit pemasok yang akan dimasukkan di sini. Klik pesan beberapa. Semua baris dengan jumlah yang dimasukkan akan muncul dengan urutan harga pembelian pemasok saat ini. Jika tidak ada data pembelian yang diatur untuk barang atau pemasok, maka harga pembelian harus dimasukkan secara manual. Klik pada perbarui jalur pemesanan untuk menghitung ulang jumlah pesanan yang akan diperpanjang, lalu klik proses pemesanan. Selanjutnya, laporan keberhasilan akan menunjukkan bahwa telah membuat pesanan pembelian. Jika pengaturan konfigurasi untuk mengotorisasi pesanan pembelian secara otomatis diaktifkan, maka jika otoritas mengizinkan untuk mengotorisasi pesanan pembelian dalam mata uang pemasok dan tingkat otoritas melebihi jumlah pesanan ini, maka pesanan tersebut akan secara otomatis diotorisasi. Selanjutnya, jika memiliki kewenangan untuk mengotorisasi pesanan pembelian, namun pengaturan konfigurasi untuk mengotorisasi pesanan pembelian secara otomatis tidak diatur, maka perlu melakukan langkah ini untuk mengotorisasinya. Jika tidak mempunyai wewenang untuk mengesahkan pesanan pembelian dalam rang yang akan diberi wewenang akan diminta untuk mengesahkannya sebelum pesanan dapat dicetak. Selanjutnya adalah mengotorisasi pesanan pembelian. Di sini direktur dan pejabat pemberi wewenang akan login ke WPRP untuk mencari pesanan pembelian yang telah diajukan dan mereka akan membatalkan, menolak atau mengotorisasi pesanan pembelian tersebut. Berikut adalah langkah-langkah otorisasi pesanan pembelian. Yang pertama adalah klik pada menu utama, pilih klik pembelian, klik pada pesanan untuk otorisasi. Status pesanan pembelian akan tertunda, jatuhkan ini dan eh, pilih otorisasi lalu klik perbaharui. Ini mengotorisasi pesanan pembelian ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat pesanan pembelian dan mencetak dan menerimanya. Setelah pesanan pembelian diotorisasi, maka kita dapat mencetak, kita pilih klik menu utama, lalu klik pesanan pembelian, buka cari pesanan pembelian yang beredar dan pilih pesanan pembelian yang dicari. Kita pilih opsi mencetak, menerima, atau memodifikasi yang ditampilkan, lalu kita pilih cetak. Selanjutnya, setelah mencetak pesanan pembelian, ini dapat mengirimkannya ke pemasok melalui via email atau mencetaknya dan mempostingnya. Jika pesanan dikirim oleh pemasok dan ada biaya tambahan yang harus diperhitungkan, maka harus menggunakan biaya pengiriman dan menambahkan pesanan ke pengiriman. Menetapkan biaya pengiriman, memastikan bahwa biaya pengiriman dan transportasi dibagi antara semua item dalam pengiriman.
Selanjutnya, menerima pesanan pembelian. Saat supplier mengirimkan barang ke gudang, pengelola stok akan login ke WPRP. Kita klik menu utama, pilih modul pembelian, klik pesanan dan masukkan kriteria untuk memilih pesanan pembelian yang diperlukan. Dengan asumsi pesanan telah disahkan dan dicetak, akan ada opsi terima dan klik terima. Layar barang diterima menunjukkan dan memungkinkan jumlah yang diterima untuk dimasukkan. Kuantitas ini akan ditampilkan dalam satuan ukuran bisnis, tetapi konversi dan kuantitas dalam satuan ukuran pemasok juga akan ditampilkan. Jika barang yang diterima adalah barang yang dikontrol, ada nomor batch, roll, lot, atau seri yang diterima harus ditentukan satu persatu dan sistem akan melacak berapa banyak total barang yang akan diterima. Hanya jumlah yang diterima yang harus dimasukkan. Ini mungkin berbeda dengan jumlah pesanan awal, karena pemasok mungkin tidak mengirimkan semua barang pesanan pada saat yang sama. Dan pada titik ini, kita perlu mencatat dengan tepat apa yang telah dikirimkan dan bukan apa yang telah dipesan. Pemasok mungkin mengirimkannya sebagian, namun perubahan ini seharusnya dilakukan pada saat sebelum respon nota pembelian penerimaan barang. Kemudian klik perbarui, klik proses penerimaan barang atau GRN. Terakhir, klik cetak catatan penerimaan barang. Selanjutnya, catatan penerimaan barang harus ditandatangani oleh orang yang menerima barang yang diinginkan. Salinannya diberikan kepada pengemudi pemasok. Metode jalan pintas alternatif yang disediakan untuk menerima pesanan pembelian secara otomatis pada harga ditentukan dalam pesanan pembelian untuk pesanan pembelian secara resmi. Setelah memasukkan pesanan pembelian atau memodifikasi pesanan pembelian, tautan untuk secara otomatis menerima seluruh pesanan dan membuat faktur pemasok yang akan menunjukkan apakah pesanan tersebut diotorisasi. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dan laporan, di mana ada pembelian dari pemasok. Laporan ini menunjukkan pembelian dari pemasok selama periode waktu tertentu. Ini menunjukkan jumlah keseluruhan pajak total dalam mata uang pemasok dan mata uang fungsional. Di mana di sini ada parameter laporan, pilih periode dari, ada pilih periode yang akan datang, dan tampilkan detail. Lalu ada tautan dalam laporan, di mana di sini ada dalam nama pemasok, ada dalam kolom total keseluruhan asli, ada dalam total keseluruhan GL. Catatannya, konversi antara mata uang pemasok dan mata uang fungsional dilakukan dengan nilai tukar yang digunakan dalam masing-masing transaksi. Lalu ada pemeliharaan atau maintenance, di mana kita memelihara daftar harga pemasok. Gunakan script ini untuk menyimpan daftar harga pemasok yang digunakan dalam pesanan pembelian. Di mana di sini ada bidang, ada kolom, ada ID saham, ada deskripsi, ada harga pemasok UOM, ada faktor konversi, ada deskripsi pemasok, ada waktu pimpin, lebih disukai, efektif dari, kode barang pemasok, jumlah pesanan minimal, dan juga ada simpan. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.